warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu materi yang berkaitan dengan clustering. Kali ini metode yang akan kita gunakan adalah K-median yang dibantu dengan RStudio. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari metode K-means. Di dalam metode K-means, untuk menentukan sentroid atau senternya itu menggunakan means atau rata-rata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas K-median. K-median itu prinsipnya tidak beda jauh dengan K-means. Pada K-median, untuk menentukan sentroid atau senternya menggunakan nilai median. Nah, median itu adalah nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Sebelum melakukan clustering, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus menginstal package. Di sini kita membutuhkan 3 package. Install 3 package. Yang pertama adalah package Facto Extra. Yang kedua adalah package TD-Force. Dan yang ketiga adalah package G-median. Untuk teman-teman yang belum mendownload G-median, silahkan kalian download terlebih dahulu. Setelah kalian download, langsung saja kalian install. Coba kita jalankan satu-satu. Untuk package Facto Extra sudah kita jalankan, TD-Force juga sudah kita jalankan, dan package G-median juga sudah kita jalankan. Selanjutnya, setelah menginstal package, kita akan mempersiapkan datasetnya. Untuk datasetnya, kita gunakan simulasi data, yaitu membuat simulasi data sebanyak 300 objek dengan 4 atribut atau kolom. Kita beri nama datanya adalah misalkan data 20 sama dengan. Nah, kita akan buat simulasi datanya. Kita bagi menjadi 2 data, berarti 150 150. Nah, kita akan gunakan RBin, yaitu untuk menggabungkan baris, yaitu untuk menggabungkan 150 menjadi 300. Kita gunakan perintah RBin, kemudian kita gunakan matriks. Nah, kemudian kita akan bangkitkan bilangan acaknya. Di sini kita tidak menggunakan RBnorm, tetapi kita akan menggunakan rnorm, yaitu bilangan yang berdistribusi normal. Kita gunakan rnorm, bilangan acaknya sebanyak, ini benar-benar acak ya, yaitu 600. Meannya adalah 100,
dan standar deviasinya adalah 5. Karena kemudian jumlah atribut atau kolomnya yaitu sebanyak n-call-nya yaitu sebanyak 4. Karena di sini kita membuat datanya menjadi 2, yaitu 150 150, maka kita buat lagi matriksnya. Itu masukkan perintahnya itu matriks. Kemudian R0 bilangan acak, meannya 100, standar deviasinya, maaf di sini standar deviasinya adalah 5. Kemudian jumlah, sini tidak ada koma, jumlah atributnya sebanyak 4. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil. Coba kita panggil, yaitu data 20. Data 20. Kita jalankan. Nah, ini adalah simulasi data sebanyak 300 objek, 250 dan 50 rows. Berarti ada 300 objek. Selanjutnya, maaf, di sini datanya masih mentah. Datanya di sini masih mentah ya, teman-teman. Karena kita belum memberi nama pada kolom dan baris. Nah, di sininya kita belum beri nama. Selanjutnya berarti kita harus melakukan pemberian nama untuk kolom dan baris. Perintahnya yaitu untuk kolom terlebih dahulu. Call names data 20, kemudian sama dengan C, kita beri nama untuk kolom pertama. Karena di sini kita ada 4 atribut, yaitu 4 atribut atau kolom. Kita beri nama kolom pertama adalah X1, kolom kedua adalah X2, kolom ketiga adalah X3, di sini koma, dan kolom 4 adalah X4. Coba kita jalankan. Ya, berhasil. Kemudian kita beri nama untuk baris. Perintahnya adalah row names. Data 20 sama dengan paste 0. Kita beri nama orang 1. Orang 1, orang 2, orang 3, dan seterusnya. Orang 1, 1 sampai dengan n row. Data 20. Lalu kita jalankan. Ya, berhasil. Kemudian kita panggil. Data 20. Kita run. Nah, di sini kita di sini baris dan kolomnya sudah ada namanya. Yaitu untuk baris orang 1, orang 2, orang 1, 1, orang 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk kolomnya
kolom pertama adalah X1, kolom kedua adalah X2, kolom ketiga adalah X3, dan kolom keempat adalah X4. Nah, karena K-median termasuk non-hierarki, kita harus menentukan jumlah klaster terbaik. Menentukan jumlah klaster terbaik menggunakan metode Silhouette. Kita langsung saja masukkan perintahnya adalah fviz nbcluster atau nbclass. Masukkan data 20-nya, koma, yaitu untuk klaster kita perintahnya adalah K-median. Lalu kita jalankan. Tunggu sebentar. Nah, di sini inilah hasil klaster menggunakan metode Silhouette. Dan untuk jumlah klaster terbaiknya sendiri ada pada rata-rata ke-9. Nah, berdasarkan grafik jumlah klaster terbaik adalah 9. Berarti di sini kita akan klasterkan ke dalam 9 klaster. Berarti kita harus menentukan clustering menggunakan K-median terlebih dahulu. Perintahnya adalah cl.kmedian. Cl di sini adalah cluster. Kemudian sama dengan K cluster median, yaitu data 20, kemudian koma, jumlah yang akan kita klasterkan yaitu 9. Lalu kita jalankan. Bagaimana kita melihat hasil clustering K-median ya? Yaitu tinggal kita masukkan perintah print dari cl.kmedian. Coba kita run. Nah, ini adalah clustering menggunakan K-median. Bagaimana untuk clustering menggunakan K-means? Coba kita lakukan clustering dengan K-means, yaitu sebagai pembanding. Melakukan clustering dengan K-means sebagai pembanding. Perintahnya sama saja dengan K-median ini. Berarti kita tinggal masukkan perintah cl.kmeans sama dengan cluster K-means data 20. Jumlah yang akan kita klasterkan adalah 9. Lalu kita jalankan. Kita panggil atau kita tampilkan hasilnya, yaitu print dari cl.kmeans. Nah, berbeda kan dengan menggunakan K-median.
Sekarang bagaimana caranya kita melihat hasil clustering dalam bentuk tabel? Hasil clustering dalam bentuk tabel. Di sini kita beri nama contohnya CC2 sama dengan, karena di sini clustering dalam bentuk tabel kita gunakan data.frame dari data 20, ini kita untuk k-median terlebih dahulu ya. Perintahnya adalah cl.k-median $cluster. Kita jalankan, lalu kita panggil yaitu cc2. Nah, ini adalah hasil clustering dalam bentuk tabel untuk cluster k-median. Selanjutnya, bagaimana cluster untuk k-means? Perintahnya sama, yaitu kita buat nama cc3 di sini, kemudian data.frame data 20, cluster k-means $cluster. Kita jalankan, kemudian kita panggil cc3. Inilah hasil untuk clustering dalam bentuk tabel pada k-means. Nah, bagaimana caranya agar dalam bentuk satu tabel antara k-median dan k-means? Yaitu tinggal kita beri nama cc sama dengan data.frame kemudian data 20, nah untuk cc2 di sini hanya mengambil kolom kelima. Berarti cc2, kolom ke-5, hanya 5 kolom. Untuk cc3 juga kita hanya gunakan kolom ke-5. cc3 ke-5. Coba kita jalankan. Kita panggil cc. Nah, ini adalah hasil clustering dalam satu tabel. Pada tabel k-median yaitu cc2 masuk ke dalam cluster ke-2. Dan untuk cc3 untuk k-means masuk ke dalam cluster ke-7 dan seterusnya. Selanjutnya, nah pada grafik ini kita akan bagi menjadi 2 kolom pada grafik ini. Ya, kita membagi si layar grafik ini menjadi 2 kolom. Membagi layar grafik menjadi 2 kolom. Perintahnya yaitu untuk membagi yaitu var kemudian
Frau sama dengan C. Karena di sini kita akan membagi menjadi 2 kolom, berarti yaitu 1 untuk baris dan 2 untuk kolom. Coba kita jalankan. Ya, di sini tidak terjadi perubahan karena kita baru membaginya saja. Kemudian kita yaitu untuk grafik K-median. Kita bagi dulu untuk grafik K-mediannya. Yang pertama adalah plot. Kemudian masukkan data 20 sama dengan koma. Call di sini bukan kolom, akan tetapi color atau warna. Warna untuk klaster K-median. Dolar cluster. Kemudian main di sini adalah untuk judul klasternya, yaitu K-median. Nah, bagaimana untuk senternya sendiri? Yaitu perintahnya adalah points cluster K-median $centers. Colornya adalah, misalkan kita ingin menggunakan warna blue, PCH. PCH adalah poin karakter, itu sebanyak 8. Misalkan 8. Teksnya sendiri adalah 2. Poin cl.kmedian $centers, colornya adalah blue, poin karakternya 8 dan teksnya 2. Kita jalankan untuk plotnya terlebih dahulu. Nah, di sini grafiknya sudah berbeda. Ini adalah untuk plot. Nah, bagaimana untuk senternya? Center di sini. Kita run. Nah, ini adalah center dari cluster. Ini untuk grafik K-median. Bagaimana untuk grafik K-mins? Jadi di sini nanti ada 2 kolom. K-median, di sini K-mins. Grafik K-mins. Perintahnya sama saja, hanya berbeda di cluster, nama klasternya. Kita masukkan plot data 20, color sama dengan cl.kmins, kemudian $cluster. Judulnya adalah K-mins. Centernya yaitu points cl.kmins $centers. Untuk warnanya adalah kita gunakan warna red atau merah. Poin karakternya kita samakan saja 8 dan teksnya juga kita samakan 2. Points cl.kmins $centers, color red,
poin karakter 8 dan checks 2. Kita jalankan untuk plotnya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah kolom untuk Cummins, grafik untuk Cummins. Kemudian untuk centersnya, nah ini adalah centersnya. Oke. Selanjutnya melihat hasil rata-rata di setiap klaster. Melihat hasil rata-rata pada di setiap klaster. Untuk klaster Kamedian terlebih dahulu. Kamedian yaitu CC2 koma 1 untuk baris kolom 1 sampai 4 karena ada 4 atribut. Persen lebih besar persen, kemudian mutate cluster sama dengan cl.kamedian $cluster persen lebih besar persen group by cluster persen lebih besar persen sum raise all min. Coba kita jalankan. Nah, ini untuk hasil rata-rata pada klaster Kamedian. Coba kita gunakan pada klaster Cummins. Nah, di sini perintahnya sama saja, tinggal kita copy pastekan. Kita rubah pada CC yaitu CC3. Di sini Cummins. Coba kita jalankan. Nah, ini adalah hasil rata-rata setiap klaster. Tentu berbeda antara klaster Kamedian dan Cummins. Ada perbedaannya kan? Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.